Jadi kok isoan sak temene kelakuan iku kepriye? Jadi asale an nahu. Nah, mulakno an ing sak temene kelakuan rupane kelakuan iku. Nah, kayak gitu. Ya, jadi lek maknani jelas. Saya Zenar Murtaza Arif dari kelas 2 Ulia Madrasah Diniyah Nurul Ummah asal dari Boyolali. Kebetulan saya adalah santri laju, jadi saya awal masuk Diniyah itu tahun 2017, yaitu waktu saya awal kelas 1 SMP. Saya Ahmad Sukron Nasir, kelas 2 Ulia Madrasah Diniyah Nurul Ummah dari Kalimantan Barat. Nama saya Muhammad Asmi Romaya, saya asal dari Tegal, Jawa Tengah. Saya masuk Nurul Ummah tahun 2012. Terus untuk anak-anak yang masuk angkatan saya lupa ya, beberapa kan udah lama banget. Yang bertahan sampai saat ini itu ada yang udah lulus tuh kayaknya cuma 1. Pertama kali mondok baru tahu yang namanya Nahu Shorof, Kitab Kuning dan sebagainya. Bahkan untuk membaca Quran juga masih ya sekadarnya. Dan juga untuk hafalan-hafalan seperti juz amma belum cukup menguasai, baru hanya surat-surat pendek. Mungkin sampai At-Takasur. Waktu awal masuk Diniyah, satu angkatan saya itu ada sekitar 20 orang. Yang sampai saat ini mencapai 2 Ulia itu saya sendiri. Kalau untuk pengalaman itu ya sangat berlika-liku ya. Ada susah, ada seneng, ada sedih, tapi banyak senengnya. Pokoknya apapun itu saya lakukan. Untuk motivasi terbesar saya itu ya karena saya ingin bisa, pokoknya ingin bisa menjadi yang lebih baik, dan nanti untuk terjun ke masyarakat juga bisa bisa bermasyarakat, bisa memberikan manfaat yang baik ke masyarakat. Sebelum masuk Madrasah Diniyah Nurul Ummah itu saya belum pernah ngaji sama sekali, jadi belum tahu apa itu Kitab Kuning. Setelah masuk di Madrasah Diniyah Nurul Ummah, yang saya rasakan ya jadi tahu apa itu Nahu Shorof, terus jadi bisa sedikit-sedikit baca Kitab Kuning. Untuk kesulitan yang saya alami yaitu menyesuaikan dengan jadwal saya di sekolah umum karena saya santri laju. Selama mondok sempat ditakzir, ya nggak banyak ya, paling 2 kali, sekali 2 kali aja. Karena saya termasuknya rajin, jadinya nggak sering ditakzir. Pertama kali belajar kitab, saya pakai metode Amsilati, itu langsung ngapalin nadom tentang huruf jar. Ya mungkin teman-teman tahu ya, yang haka huruf al-jari wa ya min ilah itu. Huruf jar ada 20 ya. Oh ya, saya juga pernah nggak naik kelas karena dulu itu saya nggak naik kelas tuh karena tidak ikut muhafadzah. Tidak ikut ujian hafalan. Berapa kali nggak naik kelas? 3 kali. 3 kali kalau nggak salah. Ya salah satunya itu ya, nggak naik itu juga bagian dari proses. Tapi yang paling membuat saya untuk tetap bertahan itu yang jelas itu doa dan dukungan dari orang tua saya yang telah memberikan motivasi, memberikan dukungan segalanya kepada saya. Jadi saya tetap semangat untuk sampai lulus. Jadi saya bisa bertahan sampai saat ini karena yang pasti dukungan dari orang tua, bapak saya, ibu saya, terus adik saya, dan juga ya mereka itu memberikan fasilitas buat saya bisa terus berlanjut di Madrasah Diniyah Nurul Ummah. Untuk rasa pengen keluar pasti ada, yaitu waktu lulus SMP saya sudah mendaftar di pondok di luar Jogja, yaitu di Sragen. Cuman karena berbagai pertimbangan dan juga ada saran dari bapak saya,
akhirnya saya lebih memilih untuk bertahan di Madrasah Diniyah Nurul Ummah. Pertama kali belajar kitab kuning, terutama Nahwu, di MTS Nurul Ummah saya bersama Ustadz Ainun Najib. Beliau itu sangat interaktif dalam menjelaskan sehingga mudah dipahami dan saya juga bisa menyerap dengan mudah. Untuk kegiatan di pondok selain ngaji ya kuliah, ya sampai sekarang masih kuliah. Kalau untuk boyong saya sama sekali nggak pernah kepikiran ya. Untuk menyelesaikan pendidikan Madrasah Diniyah Nurul Ummah, kami kelas 2 Ulia perlu menyelesaikan salah satu syarat, yaitu menyusun risalah, di mana itu adalah seperti skripsi atau tesis yang full berbahasa Arab dan referensi-referensi yang tentunya juga dari kitab-kitab kuning dan kitab-kitab klasik. Untuk judul risalah saya yaitu Makna Tanah dalam Al-Quran menurut tafsir Syekh Tantawi Al-Jauhari. Apa yang melatar belakangi Anda memilih? Latar belakang saya memilih judul itu karena saya saat ini kuliah di Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta dan saya pikir itu sesuai karena saya di kebumian, jadi saya memilih judulnya Tanah. Untuk saat pengalaman ujian munaqosyah, karena saya di kuliah juga baru semester 1, jadi belum pernah sebelumnya merasakan apa itu munaqosyah. Jadi ya lumayan cukup tegang dan juga bingung harus ngapain, jadi ya banyak diemnya. Untuk penguji waktu ujian munaqosyah itu ada Gus Haki, kemudian ada Pak Anam dan juga Pak Bayhaki. Saya berterima kasih kepada beliau-beliau karena telah membimbing saya untuk bisa sampai di titik saat ini dan juga karena telah memberi masukan dari apa yang sudah saya kerjakan di dalam risalah saya. Kemudian untuk pesannya, ya saya senang karena hasil risalah saya bisa diterima. Karena di pondok itu kita tahu sendiri menyita waktu, kita otomatis waktu tersita untuk belajar kitab kuning dan sinau persiapan untuk presentasi. Sebenarnya nggak sulit ya untuk membagi waktu saat mondok di Nurul Ummah karena jamnya itu emang sudah terorganisir dengan baik. Kita mulai ngaji itu habis subuh, itu nanti selesai jam setengah 7, jam 6 sampai jam setengah 7. Nah setelah itu kan kuliah kan juga waktunya nggak pasti di jam pagi terus, ada jam siang juga. Ya jadi untuk memanage waktunya itu juga nggak terlalu sulit karena emang jadwalnya dari pondok juga udah sangat bagus. Kalau ngaji sama Romo Yai itu jelas sangat berkesan karena pastinya Romo Kiai itu juga menceritakan tentang kehidupan nabi-nabi dan itu sangat masuk ke dalam hati saya. Ya pokoknya speechless lah kalau ngaji sama Pak Yai itu, pokoknya sangat berkesan. Untuk Ustadz-Ustadz dan juga Romo Yai Ahmad, saya berterima kasih karena telah membimbing saya sampai di kelas 2 Ulia ini dan telah memberikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi saya dan juga bisa tetap sabar dalam membimbing saya dan termasuk teman-teman saya sampai di penghujung akhir Madrasah Diniyah Nurul Ummah. Kira-kira di Nurul Ummah sudah 8 tahun, berjalan 9 tahun. Pasti pernah untuk di tengah-tengah perjalanan mondok itu pasti ada saat-saat di mana kita merasa ingin keluar dari pondok atau ingin menyudahi mending atau sekedar ngekos laju seperti itu. Ada beberapa fase di mana saya merasa sangat sedih ataupun lemah, seperti peristiwa-peristiwa yang kadang tidak terduga, seperti beberapa tahun lalu ayah saya meninggal dan saya tidak bisa pulang karena waktu yang tidak memungkinkan. Ketika itu saya masih menempuh kuliah dan ngaji, untuk mengurus perpulangan sepertinya tidak memungkinkan, sehingga saya memutuskan untuk tetap di pondok
dan hanya berkabar lewat telepon. Untuk perasaan pasti sedih, tetapi tidak terus berlarut-larut karena saya tahu saya harus tetap kuat dan tetap menjalankan kehidupan di pondok ke depan dan menyelesaikan studi dan terus mengabdi. Satu kata untuk ngabdi itu wajib. Bapak, saya sekarang mau selesai, mau lulus madrasah diniyah. Semoga saya menjadi seperti yang diimpikan keluarga, seperti yang dicita-citakan, menjadi salah satu yang berlatar belakang agama dan juga mahasiswa berkuliah sebagaimana layaknya orang-orang di luar sana.